Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waladina, dan orang-orang, sifat ibadur rahman, orang-orang iman, sifat dari orang-orang iman. Waladina, dan orang-orang la yad'un, yang tidak menyembah mereka ma'allah, bersama Allah, ilahan akhara, pada Tuhan yang lain. Wala yaqtulun, dan tidak membunuh mereka an-nafsa, pada diri, allati, yang harama, telah mengharamkan sapa Allah illa, kecuali bil haqqi, dengan hak. Wala yasnun, dan tidak mengerjakan zina mereka. Dan termasuk sifat dari hamba Allah yang maha kasih sayang, orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain bersama Allah. Artinya mereka tidak menyekutukan kepada Allah dengan Tuhan yang lain. Dan mereka tidak membunuh seseorang yang Allah telah mengharamkannya untuk dibunuh, kecuali dengan haknya. Kecuali orang itu dibunuh kalau memang dia berhak untuk dibunuh. Yaitu dalam sebuah hadis dijelaskan ada 3 golongan yang harus dibunuh. Ini karena kesalahannya. Yang pertama adalah kisos. Orang itu dibunuh karena telah membunuh kepada orang lain. Yang kedua, orang yang berbuat zina mukson, melakukan zina, sudah pernah menikah. Prakteknya dalam hadis, dia diranjam, dilempari batu sampai meninggal dunia. Dan yang ketiga adalah orang yang keluar dari agama Islam. Nah, ini juga sama, dia boleh dibunuh. Tapi semuanya ini yang menjalankan adalah seorang qadhi, seorang juru hukum, tidak main bunuh sembarangan. Ini ada aturannya sendiri. Kalau ada qadhi yang sudah menetapkan, maka baru hukum tersebut bisa dijalankan. Dan yang ketiga, mereka orang yang iman, ibadur rahman, mereka juga tidak melakukan zina. Mereka bisa menjaga dirinya dari perbuatan zina. Waman, dan barang siapa iku yaf'al, yang mengerjakan siapa orang zalika, pada demikian itu perbuatan, yalqau, maka akan jatuh siapa orang asaman, pada dosa. Artinya dia akan kena siksaan. Barang siapa yang mengerjakan perbuatan itu semuanya, maka dia jatuh dalam perbuatan dosa yang berakibat dia akan tertimpa siksaan. Bahkan yudha'afu, akan dilipat gandakan, lahu, bagi orang, opa ladzabu, siksaan, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa yakhlud, dan kekal siapa orang fihi, di dalam siksaan, muhanan, dengan keadaan hina. Bahkan besok hari kiamat, orang tersebut mendapatkan siksaan yang berlipat ganda, dan dia kekal di dalam siksaan tersebut dalam keadaan hina. Nah, ayat ini, ayat 69 dan 68, ini mansuh, nasihnya ayat selanjutnya. Jadi tidak berbuat pelanggaran, semuanya ini mutlak langsung mendapatkan siksaan, begitu tidak. Kecuali kalau dia mau bertobat, dia sadar atas perbuatannya, dia mau bertobat. Yaitu ila, kecuali man, orang, taba, yang bertobat siapa orang, wa amana, dan beriman siapa orang, wa amila, dan beramal siapa orang, amalan, pada amalan,
solihan yang baik. Faulaika, maka adapun demikian itu mereka, orang-orang yang mau bertobat, iku yubadilu akan menggantikan sapa Allah sayyiatihim pada beberapa kejelekan mereka, Allah gantikan hasanatin beberapa kebaikan besok di akhiratnya. Kecuali orang yang mau bertobat sebelum dia meninggal dunia, dia sadar, dia menyadari atas kesalahan yang telah dia lakukan, dia bertobat dan dia beriman, bahkan dia beramal amalan yang baik, ngelembur beramal yang baik, entah itu dia sedekah, membaca zikir, diperbanyak bacaan zikirnya, memperbanyak membaca istighfarnya, ini melembur mencari lapangan amal soleh sebanyak-banyaknya. Maka mereka, orang-orang yang mau bertobat itu, Allah akan menggantikan kejelekan yang telah mereka perbuat itu oleh Allah diganti dengan beberapa kebaikan. Oleh Allah dosanya diampuni, di akhiratnya oleh Allah diberi kebaikan, dikasih surga. Wakana, dan ada siapa Allah iku ghafuron, maha pengampun, rahiman, lagi maha menyayangi. Dan Allah maha pengampun terhadap hambanya yang berbuat salah namun dia mau bertobat. Dan Allah juga menyayangi terhadap orang-orang iman yang punya sifat ahli tobat. Ini waman, dan barang siapa taba, yang tobat siapa orang, wa amila, dan beramal siapa orang, solihan, pada amalan yang baik, fa innahu, maka sesungguhnya orang iku yatubu, bertobat siapa orang, ilallahi, kepada Allah, mataban, dengan bertobat sungguh. Sebab barang siapa yang bertobat atas perbuatan salah yang telah dia lakukan, lalu dia beramal amalan yang baik, ngelembur cari pulian, banyak istighfar, banyak sedekah, banyak zikir, banyak mengerjakan sholat sunnah, dan lain sebagainya, maka berarti orang itu sungguh-sungguh bertobat kepada Allah. Berarti dia tobatnya lahir batin kepada Allah, sungguh bertobat. Jadi sungguhan lahir batin tobatnya kepada Allah. Nah ini, maka kalau seperti itu Allah pasti akan menerima tobatnya orang tersebut. Waladina, dan orang-orang, termasuk lagi kembali sifat ibadur rahman, sifat dari orang-orang yang beriman, la yasadun, yang tidak menyaksikan mereka azzuro, pada kebohongan. Termasuk sifat orang iman adalah orang-orang yang tidak menyaksikan kebohongan. Orang iman itu tidak mau menjadi saksi yang bohong, saksi yang benar. Itu yang dilakukan orang iman, bukan saksi yang bohong. Ini nggak mau orang iman melakukannya, karena salah satu tanda orang kafir atau orang munafik, mereka itu berani bersaksi bohong. Nah kalau orang iman nggak berani, walaupun dikasih uang seberapapun, kalau dia untuk mempersaksikan bohong, maka orang iman nggak berani. Wa idza maru, dan ketika lewat mereka orang-orang iman, artinya lewat atau mendengar, bilagwi, dengan lahan yang didoharkai oleh Allah, maru, maka lewat mereka, kiroman, dengan mulia, artinya berpaling. Dan termasuk lagi sifat dari orang iman, hamba Allah yang maha kasih sayang, mereka itu ketika lewat bertemu lahan, bertemu sesuatu yang nggak ada faedahnya, apalagi arahnya kepada kemaksiatan, maka orang iman itu lewat dengan mulia, artinya berpaling, tidak suka dengan lahan tersebut. Waladina, dan orang-orang idza dzukiru, ketika diingatkan mereka, bi ayati rabbin, pada beberapa ayat Tuhan mereka, Al-Quran,
lam yakhiru maka tidak jatuh mereka alaiha atas ayat Allah Al-Quran summan dengan menuli wa umyanan dan membuta. Dan juga sifat ibadur rahman orang-orang yang beriman ketika mereka diingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, diingatkan dengan ayat-ayat Allah, kitab Al-Quran, maka mereka tidak menjatuhkan dirinya dengan keadaan menuli dan membuta. Artinya kalau orang iman diingatkan dengan Al-Quran, maka telinganya digunakan betul untuk fokus memperhatikan, mendengarkan kepada Al-Quran itu. Dan juga kedua matanya ini digunakan untuk melihat kebenaran tersebut. Ini memperhatikan ayat-ayat Allah, termasuk ketika ayat Allah dibaca, didengarkan, diperhatikan isinya. Nah ini bisa betul-betul menyentuh dalam hatinya orang iman. Jadi orang iman itu tidak menuli dan tidak membuta terhadap ayat Allah. Tidak acuh tak acuh, tapi betul-betul mendengarkan peringatan itu. Nah ini. Waladina dan orang-orang yakulun yang sama berdoa mereka, termasuk lagi sifat orang iman, mereka sama berdoa, Rabbana wahai Tuhan kami, haba semoga memberi engkau Allah lana untuk kami min azwajina dari beberapa istri kami, wa dzurriyyatina dan anak turun kami, berikanlah qurrata ayun pada kesenangan mata, waj'alna dan semoga menjadikan engkau na pada kami lil muttaqin untuk orang-orang yang bertakwa, engkau jadikan imaman pada contoh suri tauladan. Jadi maknanya imaman itu pengarep, berada di depan, artinya memberikan contoh teladan yang baik. Termasuk sifat dari hamba Allah yang maha kasih sayang, orang iman ini, mereka selalu berdoa yang baik untuk istri dan anak-anaknya. Mereka berdoa, wahai Tuhan kami, berilah istri kami, anak-anak kami, kesenangan mata untuk kami. Artinya jadikanlah istri dan anak-anak kami ini selalu beramal taat kepada engkau dan menjadi orang-orang yang beriman, sehingga dengan ketaatan istri dan anak-anak kami kepada engkau, ahli ibadah, menjadi orang iman, itu membuat kami senang, kami bangga, dan aku minta jadikanlah istri anak kami seperti itu. Bahkan ya Allah, jadikanlah kami ini menjadi contoh suri tauladan yang baik untuk orang-orang yang takwa. Jadi keluarga-keluarga yang baik dalam ketaatannya kepada Allah. Ulaika, adapun demikian itu mereka semua sifat-sifat dari hamba Allah yang maha kasih sayang, orang-orang yang beriman yang tadi mempunyai sifat yang sangat bagus. Ini iku yujazauna akan dibalas mereka, artinya akan diberi pahala mereka al-ghurfata pada panggung. Artinya diberi derajat yang tinggi di dalam surga. Jadi yusabun ad-darajatal al-ulya fil jannah. Dikasih pahala berupa derajat yang tinggi yang ada di dalam surga. Bima sobaru, bima sebab apa-apa, sobaru telah sabar mereka. Artinya sebab menjalani ketaatannya kepada Allah. Wa yulaqauna, bahkan ketika mereka masuk surga, wa yulaqauna dan dijemput mereka fiha di dalam surga, tahiyatan dengan penghormatan, wasalaman dan ucapan salam. Nah ini,
Mereka orang-orang iman yang punya sifat yang ada di atas, sifat-sifat yang terpuji. Mereka ini akan diberi pahala oleh Allah dengan derajat yang tinggi yang ada di surga. Sebab di dunianya mereka sabar, selalu di dalam ketaatan kepada Allah. Bahkan pada saat mereka masuk ke dalam surga, mereka ini dijemput oleh para malaikat, disambut oleh para malaikat dengan penghormatan dan ucapan salam. Jadi dikasih penghormatan yang sangat luar biasa. Ini karena kesabaran, kepatuhan, ketaatannya dia kepada Allah. Khalidin dengan orang-orang yang kekal fiha di dalam surga. Hasunat, baik apa surga, apanya mustaqoron, tempat tetapnya, tempat tinggalnya, wa muqaman, dan tempatnya. Di dalam surga mereka orang iman kekal selama-lamanya. Dan surga itu merupakan tempat tinggal yang baik dan juga baik tempatnya. Nah, ini fasilitasnya ya lengkap dan bagus semuanya ada di dalam surga, dan itu Allah akan memberikannya kepada orang-orang iman yang punya sifat terpuji yang selalu di dalam ketaatannya kepada Allah. Qul, katakanlah Muhammad, ma ya'ba'u, tidak peduli, bikum dengan kalian, sopo Robi Tuhanku, laula du'aukum, seandainya tidak beriman kalian. Du'aukum, doa artinya tidak beriman kalian. Imanukum, seandainya tidak beriman kalian. Karena faqad kadzabun, maka sungguh telah mendustakan kalian, mendustakan kepada ayat-ayat Allah. Fasaufa yakunu, maka akan ada apa, siksaan, ikuli zaman, tetap kekal menimpa kepada kalian. Katakanlah Muhammad kepada mereka orang-orang kafir yang mereka diajak untuk beriman, tetapi mereka tidak mau menerima. Mereka nggak mau beriman. Katakanlah bahwa Tuhanku itu tidak menganggap kepada kalian apabila kalian tidak mau beriman. Jadi kalian tidak beriman itu Allah nggak akan menganggap kalian. Itu sedikit pun tidak mengurangi kemuliaan kepada Allah. Karena kalian telah mendustakan. Kalian telah mendustakan ayat-ayat Allah. Nggak mau beriman, Allah nggak peduli. Itu nggak sama sekali nggak mengurangi sedikit pun kemuliaannya dari Allah. Kalau kalian nggak mau beriman, masih banyak hamba Allah, makhluk-makhluk yang lain yang Allah sudah menciptakan mau beriman. Nah ini, mau taat patuh kepada Allah. Bahkan para malaikat pun banyak. Malaikat gak ada satu pun menentang kepada Allah. Di dunia mungkin ada. Ini kalau kalian gak mau iman, masih banyak yang mau beriman. Maka siksaan yang akan menimpa kepada kalian itu tetap langgeng, pasti. Sebab kekafiran, pendustaan kalian yaitu kepada ayat-ayat Allah ini, nanti kalian akan mendapatkan siksaan tersebut. Termasuk pada kenyataannya orang-orang kafir Quraisy oleh Allah akhirnya di dunianya sudah kena siksaan, yaitu pada saat perang Badar. Saat perang Badar waktu itu sampai orang kafir terbunuh 70 orang. Itu merupakan sudah siksaan sendiri. Terlebih 70 orang kafir yang terbunuh ini rata-rata ada pimpinan-pimpinan dari orang kafir. Di dalamnya termasuk Abu Jahal. Nah ini harusnya itu sudah jadi pukulan, peringatan bagi mereka. Bahwa mereka kafir itu di hadapan Allah itu tidak dianggap. Nggak ada gunanya di hadapan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ganti surat Asy-Syu'ara ini. Tasim Mim. Ayat
mutasabihat. Wa ma ya'lamu ta'wilahu ilallah. Jadi ayat mutasabihat, ayat-ayat yang serupa yang ada di awal surat, termasuk dalam surat Syu'ara ayat pertama, ini ayat tersebut tidak ada yang tahu artinya kecuali hanyalah Allah. Tilka, adapun demikian itu artinya hadhi, adapun ini iku ayatul kitab, beberapa ayatnya kitab. Al-mubin, yang jelas atau yang menjelaskan. Ini surat Asy-Syu'ara adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas, atau ayat-ayat kitab Al-Quran yang menjelaskan tentang hak dan batal. La'allaka, barangkali engkau Muhammad iku bakhiun, orang yang merusak, artinya membunuh, nafsaka, pada diri engkau. Alla yakunu, bahwasanya tidak ada mereka orang-orang kafir, iku mukminin, orang-orang yang beriman. Artinya gomman min ajli ayyakunu mukminin. Muhammad, barangkali kamu ingin membunuh diri kamu. Kamu mau melakukan bunuh diri. Karena susah. Dikarenakan mereka orang-orang kafir yang kamu ajak, kamu amar ma'rufi, mereka nggak mau beriman. Kamu usaha memberikan pengertian kepada mereka, mengajak untuk beriman. Mereka nggak mau beriman, kamu susah. Barangkali dengan susah kamu ingin membunuh kepada diri kamu sendiri. Jangan Muhammad, jangan kamu lakukan itu. Karena iman maupun kafir itu sudah kehendak Allah. Kewajiban kamu adalah amar ma'ruf pada mereka. Jangan sampai karena mereka nggak mau nerima ajakan kamu sehingga kamu bunuh diri. Innasa, jika mengendaki kami Allah, nunazil, akan menurunkan kami alim atas mereka orang-orang kafir, minas sama, dari arah langit, ayatan pada ayat. Ayat-ayat yang memaksa kepada mereka. Fadhallat, maka menjadi opo a'nakum, beberapa leher mereka, laha, kepada ayat, iku khaziin, orang-orang yang tunduk. Muhammad, kalau Allah mau, Allah mengendaki kepada orang-orang kafir untuk dijadikan orang iman. Nah, ini Allah menurunkan ayat dari arah langit yang memaksa agar mereka orang-orang kafir mau beriman. Bisa saja. Kuasa bagi Allah. Sehingga leher mereka menjadi orang-orang yang tunduk. Menjadi orang yang beriman. Bisa saja. Kalau Allah menghendaki. Allah menurunkan ayat dari arah langit yang bisa menyadarkan mereka sehingga mereka menjadi orang iman. Menjadi orang yang tunduk, bisa-bisa saja. Ini bisa kalau Allah menghendaki. Dalam bandingan dalam surat Yunus ayat 99, Allah telah berfirman, walau sya'a rabbuk la'amana man fil ard kulluhum jami'an. Bahkan kalau Tuhan kamu Muhammad menghendaki, orang yang ada di bumi semuanya beriman. Bisa saja. Atau dalam surat Hud juga diterangkan ayat 118, Allah berfirman, walau sya'a rabbuk la ja'alan nas ummatan wahidah. Kalau Allah menghendaki, semua manusia menjadi umat satu. Semuanya Islam, semuanya mau beriman. Bisa bagi Allah. Ini kalau Allah menghendaki begitu. Namun wa ma ya'tihim, dan tidak datang him pada mereka orang kafir, apa min dzikrin, peringatan Al-Quran, minar rahman, dari Allah yang maha kasih sayang, muhdasin, yang diperbarui, artinya baru turun, Al-Qur'annya baru turun, ila, kecuali kanu, ada mereka orang-orang kafir, anhu, dari Al-Qur'an, iku mu'ridin, orang-orang yang berpaling. Tetap mereka nggak mau beriman. Akan tetapi Muhammad,
Orang-orang kafir ketika kedatangan peringatan dari Allah yang Maha Kasih Sayang, kedatangan kitab Al-Quran, yang Quran itu baru saja turun kepada kamu Muhammad, maka mereka sama berpaling kepada Al-Quran. Karena memang mereka dikodar, dicetak oleh Allah tidak beriman kepada Al-Quran. Maka kamu jangan susah. Nah, ini, jangan susah. Nah, ini. Faqad kadzabu, maka sungguh mendustakan mereka, maka sungguh-sungguh mendustakan mereka. Mereka telah mendustakan, tidak percaya dengan kitab Al-Quran. Fasayatihim, maka akan datang him pada mereka opo amba umma, beberapa ceritanya apa-apa, artinya siksaan, kanu yang telah ada mereka orang-orang kafir, bi dengan ma iku yastahziun, sama menghina mereka orang kafir. Maka dengan pendustaan mereka, tidak mau percaya, nggak mau beriman dengan Al-Quran itu, mereka pasti akan kedatangan ceritanya yang mereka dustakan. Artinya pasti mereka akan tertimpa siksaan. Yang siksaan itu mereka menghinanya. Mereka tidak percaya, pasti akan menimpa pada mereka. Sebagaimana cerita-cerita orang-orang dahulu yang mendustakan ayat-ayat Allah, akhirnya mereka pun juga disiksa oleh Allah. Awala yarau, adakah tidak melihat mereka orang-orang kafir ilal ard, pada bumi. Kam banyak, telah banyak, ambatna menumbuhkan kami Allah, fiha di dalam bumi, min kulli zaujin, dari tiap-tiap macam tumbuhan, karimin yang mulia, artinya yang bagus, yang indah. Inna fi dzalika, sesungguhnya di dalam demikian itu semua, opola ayatan, menjadi ayat kebesaran Allah yang sebenarnya untuk bisa beriman, menjadikan iman. Tapi wa makana, dan tidak ada, sopo aktsaruhum, kebanyakan mereka orang kafir, iku mukminin, orang-orang yang beriman. Wa inna rabbaka, dan sesungguhnya Tuhan engkau Muhammad, iku lahuwa, niscaya Allah, iku al-aziz, zat yang maha perkasa, ar-rahim, lagi maha menyayangi. Orang-orang kafir yang nggak mau beriman, apakah mereka nggak melihat kepada bumi? Banyak sekali Allah menumbuhkan bermacam-macam tumbuh-tumbuhan yang indah, yang bagus-bagus di dalam bumi itu. Kelihatan hijau, indah sekali. Ini, ketahuilah bahwa itu semua bisa menjadi ayat untuk dijadikan beriman. Namun kebanyakan mereka orang-orang kafir, orang yang tidak mau beriman, cetaknya nggak mau iman. Dan ketahuilah wahai Muhammad, Tuhan kamu Allah itu zat yang maha perkasa. Artinya menyiksa kepada mereka orang-orang kafir yang seperti itu, Allah akan menyiksanya, mampu menyiksa semuanya itu. Yang harusnya bisa beriman karena apa yang sudah Allah tumbuhkan di bumi itu, karena nggak iman, Allah kuasa menyiksa mereka. Dan Allah juga maha menyayangi kepada orang-orang yang beriman. Orang yang mau iman, bisa mengambil teladan itu, Allah menyayanginya. Sebelumnya ini tadi ada yang kelewatan dalam surat Furqan ayat 68. Di dalam hadis Sahih Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi'ihda thalathin. Jadi darahnya orang Islam itu tidak halal untuk dialirkan, untuk dibunuh, yang telah menyaksikan bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan menyaksikan bahwa aku adalah utusan Allah, kecuali kalau dia mengerjakan salah satu dari 3 perkara, yaitu as-sayyibuz zani, janda atau duda, artinya orang yang sudah pernah menikah, dia berbuat zina.
maka dia dihukum ranjam, dilempari batu sampai meninggal dunia. Yang kedua adalah wan nafsu bin nafsi, orang dibunuh karena telah berbuat pembunuhan kepada orang lain. Dia kena hukum kisos atas perbuatannya dia membunuh orang lain. Dan yang ketiga adalah wattariku lidinihi al-mufariku lil jamaah, orang yang meninggalkan agamanya, keluar dari agama Islam, dan dia memisahi kepada jamaah. Nah, 3 orang inilah menurut sabda Rasulullah SAW boleh dibunuh. Namun dalam praktek pelaksanaannya ya tetap mengikuti hukum yang sudah ada, yang memutuskan dia bersalah untuk dibunuh lewat qadhi, lewat juru hukum, tidak main sembarangan di dalam membunuh. Ini. Sekarang kita lanjutkan pada ayat selanjutnya, ayat 10. Nah ini. Wa'id, dan ketika itu nada memanggil sapa rabbuka, Tuhan engkau Muhammad, Musa kepada Nabi Musa. An, bahwasanya iti, datanglah engkau Musa al qauma, pada kaum al-zalimin, yang menganiaya, sebagai utusan. Dan Muhammad, artinya menyimpan kalimat wadhkur, dan Muhammad, ceritakanlah Muhammad, ketika itu Tuhan kamu memanggil Nabi Musa. Memanggil Nabi Musa yang isi panggilannya, kamu datanglah kepada kaum yang menganiaya, sebagai utusan. Jadi kamu saya jadikan sebagai utusan, maka datanglah kepada orang yang menganiaya. Ingatkanlah mereka, amar ma'rufilah. Nah ini, yaitu kaum Fir'aun, kaumnya Fir'aun. Kaum yang menganiaya adalah kaumnya Fir'aun. Ala yattaqun, adakah tidak takut mereka? Ajaklah. Apakah mereka nggak takut kepada Allah? Nah ini. Lalu akhirnya setelah Nabi Musa oleh Allah dijadikan sebagai utusan, ternyata Nabi Musa ini agak jatuh mental. Yaitu qala, berkata siapa Nabi Musa, Robbi wa Tuhanku, ini sesungguhnya aku iku akhafu, takut aku, ayukadzibuni, apabila mendustakan mereka ni padaku. Wa yadhiku, dan sempit opo sodri, hatiku. Hatiku sempit, susah kalau sampai mereka mendustakan kepadaku. Wala yantiku, dan tidak terampil, tidak lancar opo lisani, lesanku. Ini. Fa'arsil, maka semoga mengutus engkau Allah ila Haruna, pada Nabi Harun, kepada Harun menjadi utusan, mendampingi kepadaku. Mendampingi kepadaku. Karena walahum, dan bagi mereka, manfaat bagi mereka Fir'aun, bagi mereka Fir'aun, alayya, berat atas diriku, apa danbun dosa. Fa'akhafu, maka khawatir aku, ayyaqtuluni, apabila membunuh mereka ni padaku. Ternyata Nabi Musa pada saat dijadikan utusan oleh Allah merasa tidak pede, merasa jatuh mental. Nabi Musa berkata, wahai Tuanku, kalau saya jadi utusan, saya takut apabila mereka mendustakan kepadaku, sehingga menjadikan hatiku susah, hatiku sempit. Di samping itu, ucapanku, saya berkata itu tidak jelas, tidak terampil, agak cedal, agak pelu skala saya di dalam berkata. Karena memang pada waktu kecilnya Nabi Musa pernah makan bara api. Dalam ceritanya itu
waktu kecilnya Nabi Musa digendong oleh Fir'aun. Tiba-tiba Nabi Musa yang masih kecil itu memegang jenggotnya Fir'aun lalu ditarik sampai brodol. Akhirnya Fir'aun marah ingin membunuh kepada Musa. Nah waktu itu Asiyah mengingatkan pada Fir'aun, ya itu biasa, itu namanya anak kecil melakukan hal begitu. Kalau nggak percaya coba anak kecil itu nanti dikasih roti dan bara. Paling anak kecil nanti milih baranya. Betul pada waktu itu diuji oleh Fir'aun. Waktu kecilnya Musa dikasih bara dan dikasih roti. Pada waktu itu sebenarnya Nabi Musa mau ngambil roti, tapi dibelokkan oleh Allah mengambil bara, sehingga bara itu dimakan oleh Nabi Musa, sehingga lidahnya ada cacat, sehingga dalam berkata Nabi Musa tidak jelas. Jadi merasa nggak pede, merasa jatuh mental karena omongannya, perkataannya tidak jelas. Maka aku mohon Harun juga dijadikan sebagai utusan untuk mendamping aku, untuk memperkuat kepada diriku. Dan juga saya dulu juga pernah melakukan kesalahan, telah berbuat kesalahan kepada mereka, kaumnya Fir'aun. Saya pernah membunuh kaum Kibti, yang merupakan kaum Kibti adalah kaumnya Fir'aun. Saya takut nanti mereka membunuh kepada saya. Jadi ini termasuk keluh kesahnya Nabi Musa, minta ditambah wakil dari saudaranya sendiri, yaitu Nabi Harun. Qala berfirman siapa Allah, kala jangan begitu. Artinya kamu jangan takut kepada Fir'aun. Mereka nggak akan mungkin membunuh kamu. Aku akan menyelamatkan kamu, aku akan memberikan perlindungan kepada kamu. Maka kamu nggak usah takut. Fadhaba, maka pergilah kalian berdua, Musa dan Harun, bi ayatina, dengan membawa ayat-ayatku Allah. Inna, sesungguhnya aku Allah, ma'akum, bersama kalian, iku mustami'un, orang-orang yang mendengarkan. Fa'tiya, maka datanglah kalian berdua, Fir'auna, pada Fir'aun. Fakula, maka berkatalah kalian berdua, inna, sesungguhnya kami, iku rasulu rabbul alamin, utusan Tuhan alam semesta. An, bahwasanya, arsil, melepaskanlah engkau Fir'aun, ma'ana, bersama kami, lepaskanlah Bani Israel, pada orang-orang Bani Israel, dari cengkeramanmu, dari jajahanmu. Ini Allah berfirman, kalian berdua, Musa dan Harun, pergilah, datanglah ke Fir'aun dan kaumnya dengan membawa ayat-ayatku. Ketahuilah, aku orang yang mendengar bersama kalian. Aku akan memperhatikan kepada kalian. Nanti respon mereka, tanggapan mereka Fir'aun dan kaumnya bagaimana, aku dengar. Aku menyertai kalian, kalian jangan usah takut. Di belakangnya aku yang akan menjaga kalian. Maka datanglah kepada Fir'aun, berkatalah kepada Fir'aun, kalian berdua ngomonglah kepada Fir'aun dan kaumnya, bahwa kami adalah utusan Tuhan alam semesta. Kami ini utusan dari Allah. Allah itu Tuhan alam semesta. Maka aku minta kepada kamu, hai Fir'aun, lepaskanlah orang-orang Bani Israel dari cengkramanmu. Lepaskanlah orang Bani Israel. Jangan kamu jajah. Biar aku nanti yang meramut mereka. Dia nanti akan saya bawa ke negara Syam, meninggalkan Mesir ini. Saya yang akan ramut. Maka saya mohon, lepaskanlah mereka
orang-orang Bani Israel dari jajahanmu. Qala berkata siapa Fir'aun? Ala nurabbika fina walida? Ala nurabbika, adakah tidak mendidik kami, meramut kami kepada engkau Musa? Fina, di dalam kalangan kami. Walidan, di waktu masih kecil. Walabista, dan diam engkau, bertempat engkau. Fina, di dalam kalangan kami. Min umurika, dari umur engkau. Sinin, beberapa tahun. Wa fa'alta, dan telah berbuat engkau. Fa'lataka, pada perbuatan engkau. Alati, yang fa'alta, telah berbuat engkau. Berbuat yang tercela. Membunuh orang. Membunuh kaum saya, orang Kibti. Wa anta, dan engkau iku minal kafirin, dari golongannya orang-orang kafir. Artinya orang-orang yang mengkufuri nikmat, tidak bisa balas budi. Lalu Fir'aun berkata kepada Musa dan Harun, hei Musa, masa kamu lupa? Dulu kamu masih kecil, kami yang ngeramut di kalangan kami. Kamu saya ramut sejak kecil sampai dewasa. Masa kamu lupa? Dan kamu bahkan diam di kalangan kami di negara Mesir ini dalam ramutanku sampai beberapa tahun umurmu. Umurmu sampai beberapa tahun, yaitu sampai 30 tahun. Itu waktu yang tidak sedikit ya Musa. Itu udah lama itu. Malah balas budi kamu. Kok tiba-tiba kamu menghilang kurang lebih 10 tahun. Tiba-tiba datang ke sini lah, kok kamu sekarang seperti ini. Kamu amar ma'ruf kepada saya, ngajak supaya menyembah kepada Allah. Ini. Dan juga kamu telah berbuat dengan perbuatan yang tercela. Kamu telah melakukan perbuatan yang nggak baik, membunuh kaum saya, membunuh orang-orang Kibti. Kamu bunuh. Mana tanggung jawabmu? Dan sekarang kok kamu menjadi golongan orang-orang yang kafir. Artinya orang yang mengkufuri kepada nikmat. Tidak balas budi. Nggak bersyukur. Mana? Tiba-tiba lama nggak meninggalkan Mesir. Tiba-tiba datang kok. Kamu ngajak kami untuk berpindah agama. Menyembah hanya kepada Allah. Ini bagaimana kamu ini Musa? Qala, berkata siapa Nabi Musa? Fa'altuha, mengerjakan aku ha pada perbuatan. Idzan, ketika itu. Wa ana, sedangkan aku iku minadh-dhalin, dari orang-orang yang sesat. Wa farartu, dan lari aku. Lari aku dari Mesir, minkum, dari kalian, menuju Madyan. Lama khiftukum, ketika takut aku kepada kalian. Fahaba, maka memberi li padaku sopo Robbi, Tuhanku, hukman, pada hukum, ilmu maksudnya. Wa ja'alani, dan menjadikan siapa Allah ni padaku minal mursalin, dari orang-orang yang diutus. Lalu Nabi Musa menjawab, memang saya akui, dulu aku telah melakukan perbuatan yang tercela. Saya telah membunuh orang dari kaum Kibti. Namun, pada saat itu saya melakukannya karena saya tergolong orang-orang yang sesat. Saya belum ngerti apa-apa. Saya belum jadi utusan. Saya akui, saya salah. Saya telah berbuat membunuh kaum Kibti. Lalu karena perbuatan itu, karena saya takut dari kalian, takut nanti kalian membunuh saya lari. Saya lari pergi meninggalkan kota Mesir ini. Sampai akhirnya ke
daerah Madian. Saya ketemu Nabi Syuaib di sana. Sampai saya lari ke Madian. Lalu pada akhirnya jarak 10 tahun kemudian setelah saya ada di kota Madian, Allah Tuhanku memberi aku hukum. Allah memberikan ilmu saat perjalanan dari Madian pulang ke Mesir. Nah, ini di tengah jalan ada Gunung Tur Sinai. Di sanalah Allah memberi saya ilmu. Dan Allah menjadikan aku dari golongan orang-orang yang diutus. Mulai waktu itulah saya diangkat oleh Allah menjadi utusan. Makanya saya datang sekarang ini kepada kamu, Fir'aun, untuk memberikan nasihat kepada kamu, untuk amar ma'ruf kepada kamu, ngajak kamu supaya kamu beriman. Dan juga melepaskan Bani Israel dari cengkramamu, dari jajahanmu. Watilka, dan demikian itu, kamu ngeramut saya sejak kecil sampai 30 tahun. Nah, ini yang sudah kamu lakukan itu, iku nikmatun, nikmat, tamunuha, yang mengungkit-ungkit engkau pada nikmat, alayya, kepadaku, an abatta, bahwasanya memperbudak engkau Fir'aun, Bani Israel, pada orang-orang Bani Israel. Wahai Fir'aun, nikmat yang telah kamu lakukan kepada diriku. Kamu ngeramut aku sejak kecil sampai 30 tahun. Ini, apa yang sudah kamu lakukan itu tidak sebanding dengan perbuatan kamu memperbudak kepada orang-orang Bani Israel. Kamu menyengsarakan orang-orang Bani Israel. Ini, itu pun nikmat yang cuma 30 tahun udah kamu ungkit-ungkit. Padahal nikmat yang kamu lakukan kepada saya, ya toh, meramut saya sejak kecil, itu nggak sebanding dengan perbuatan kamu yang telah memperbudak orang-orang Bani Israel. Itu pun masih kamu ungkit. Penderitaan yang sangat lama yang telah dialami orang Bani Israel atas jajahan kamu ini sudah luar biasa. Nah, ini nggak sebanding. Apalagi kamu hanya ngeramut saya sendirian, satu orang. Berapa lama kamu memperbudak menjajah orang Bani Israel yang begitu banyak begitu? Ini, itu kamu ungkit-ungkit. Lebih lama mana kamu memperbudak? Ya tentunya lebih lama kamu memperbudak. Ini. Kalau bertanya siapa Fir'aun? Wama, dan siapakah Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta? Lalu Fir'aun bertanya kepada Nabi Musa, lah kalau kamu mengajak saya untuk menyembah Allah Tuhan alam semesta, Tuhan alam semesta itu siapa? Saya nggak kenal, siapa itu Tuhan alam semesta? Qala, menjawab siapa Nabi Musa? Allah Tuhan alam semesta itu Rabbus samawat, Tuhannya beberapa langit, wal ardi, dan bumi, wama, dan apa-apa bainauma, di antara keduanya, artinya isinya. In kuntum, jika ada kalian, iku mukinin, orang-orang yang yakin. Lalu Nabi Musa menjawab, Tuhan alam semesta yang aku sembah, yaitu Tuhannya beberapa langit dan bumi beserta isinya. Kalau kamu orang yang yakin, maka berimanlah kamu dengan menyembah Allah yang Maha Esa, tidak menyekutukannya. Kalau kamu yakin, maka kamu berimanlah dengan hanya menyembah kepada Allah yang Maha Esa. Qala, berkata siapa Fir'aun, liman, kepada orang khaulahu, di sekitarnya Fir'aun, yaitu para pembesar-pembesarnya kaumnya Fir'aun, orang-orang yang mulia, para pemimpin, yang waktu itu jumlahnya ada 500 orang.
Fir'aun berkata, ala tastami'un? Adakah tidak mendengarkan kalian terhadap ucapannya Musa? Artinya ini kalimat-kalimat penghinaan. Lalu Fir'aun berkata kepada orang yang ada di sekitarnya, para pembesar-pembesarnya, yang waktu itu jumlahnya ada 500. Fir'aun berkata, apa kamu nggak mendengar ucapannya Musa ini? Kok baru ini kok ngajak menyembah kok Tuhan hanya satu? Kamu nggak mendengar nggak omongannya Musa ini? Ini kalimat-kalimat pelecehan, penghinaannya Fir'aun kepada Nabi Musa. Namun ternyata Nabi Musa nggak jatuh mental, tetap ngajak kepada Fir'aun. Qala berkata siapa? Nabi Musa. Allah itu Rabbukum, Tuhan kalian. Wa Rabbu abaikum, dan Tuhannya bapak-bapak kalian, al-awalin, yang awal semuanya. Nabi Musa berkata, Allah Tuhan yang harus disembah itu ada Tuhanmu, Tuhan kalian, dan Tuhan bapak-bapak kalian, bapak-bapak kalian dahulu, kakek moyang kalian dahulu. Ini, itu Tuhanmu yang harus kamu sembah. Nah, ini. Qala berkata siapa? Fir'aun. Nah, ini Fir'aun berkata, inna rasulakum, sesungguhnya utusan kalian, yaitu Musa, alladzi, yang ursila, diutus siapa Musa, ilaikum, kepada kalian, ikulah majnun, orang yang gila, niscaya orang-orang yang gila, orang-orang yang gila. Lalu Fir'aun berkata kepada para besarnya, itu kamu lihat itu utusan kalian Musa, yang dia mengatakan jadikan utusan untuk kalian, itu loh orang yang gila itu. Ngomong ngelantur, Tuhan kok cuma satu, Allah saja. Padahal kita semuanya sudah tahu tuh Tuhan itu banyak. Bahkan saya juga dimandat sebagai Tuhan. Itu ngelantur omongnya orang gila itu. Ternyata dengan omongannya Fir'aun seperti itu, Nabi Musa juga Allah paring tidak jatuh mental. Qala berkata siapa Musa? Allah adalah Rabbul Masyriq, Tuhannya arah timur, wal maghrib, dan barat. Wama, dan apa-apa bainauma, di antara keduanya. In kuntum, jika ada kalian, ikut takkilun, angan-angan kalian. Nabi Musa tetap amar ma'ruf, tidak jatuh mental. Nabi Musa berkata, Allah adalah Tuhannya arah timur dan barat, dan Tuhan di antaranya, antara timur dan barat. Kalau kalian berangan-angan, bahwa Allah itu Tuhan arah timur dan barat berserta isinya, maka kalian tentunya beriman kepada Allah dengan menyembah kepada Allah yang Maha Esa, tidak menyekutukannya. Akhirnya lama-lama Fir'aun ini jengkel, panas telinganya, nggak kuat mendengar, terus bertubi-tubi diajak oleh Nabi Musa. Akhirnya Qala berkata siapa? Fir'aun. La ini takhota, niscaya jika mengambil engkau ilahan pada Tuhan ghairi selainku. Oh, la aj'alannaka, niscaya menjadikan sungguh aku kepada engkau minal masjunin, dari orang-orang yang dipenjara. Akhirnya Fir'aun nggak sabar, habis kesabarannya kepada Musa. Hai Musa, Fir'aun berkata, kalau kamu tidak mau mengambil saya sebagai Tuhan, kamu mengambil Tuhan selain saya, kamu akan saya masukkan ke dalam penjara. Kurang ajar kamu ini. Udah dikasih tahu, tetap kamu ngeyel, mengajak kami untuk menyembah hanya kepada Allah saja. Kamu terus seperti itu, kamu akan saya penjarakan kamu. Qala berkata siapa Nabi Musa? Awalau ji'tuka, adakah walaupun datang aku kepada engkau bisain dengan sesuatu, mubinin yang jelas, membawa bukti kalau saya sebagai Rasul,
Apa tetap kamu memasukkan saya ke dalam penjara? Lalu Nabi Musa berkata, wahai Fir'aun, andai kata saya datang kepada kamu membawa sesuatu yang jelas, bukti, dalil atas kerasulan saya bawa mukjizat kepada kamu, apa tetap kamu memasukkan aku ke dalam penjara? Apa kamu tetap gak percaya kepadaku? Qala, berkata siapa? Fir'aun. Fa'ti, maka mendatangkan engkau bihi, dengan sesuatu itu, bukti itu. In kunta, jika ada engkau, iku minas shodiqin, dari orang-orang yang jujur sebagai utusan. Ya udah, kalau memang kamu bawa bukti kamu sebagai utusan, sekarang buktikan, mana? Datangkanlah bukti itu. Tunjukkan kalau kamu tergolong orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar sebagai utusan. Akhirnya fa'alqa, maka menjatuhkan siapa Nabi Musa asahu, pada tongkatnya Musa. Fa'idha, maka ketika itu hiya, tongkat, iku thubanun, ular besar, berubah menjadi ular besar, mubinun, yang jelas. Wa naza'a, dan mencabut siapa Nabi Musa yadahu, pada tangannya Nabi Musa, yang sebelumnya tangan itu dimasukkan ke kerah bajunya, langsung kepada ketiaknya Nabi Musa, begitu dicabut, dikeluarkan. Fa'idha, maka ketika itu hiya, tangan, iku baydha'u, putih bersinar. Putih bersinar bukan karena cacat belang, lin nadirin, untuk orang-orang yang melihat. Akhirnya Nabi Musa menunjukkan bukti kerasulannya, menunjukkan mukjizatnya, yaitu Nabi Musa menjatuhkan tongkatnya. Tiba-tiba tongkat itu berubah menjadi ular yang besar, yang jelas. Kemudian yang kedua, Nabi Musa menunjukkan mukjizat yang kedua, yaitu Nabi Musa memasukkan tangannya lewat kerah baju, sebagaimana dalam surat Al-Qasas ayat 32, lewat kerah bajunya, lalu dikeluarkanlah tangan itu. Tiba-tiba tangan itu menjadi putih bersinar, bukan karena cacat, bukan karena belang. Ini putih bersinar bagi orang yang melihat. Itulah mukjizat yang ditunjukkan oleh Nabi Musa kepada Fir'aun. Qala, berkata siapa Fir'aun setelah melihat mukjizat yang ditunjukkan Musa kepada mereka. Fir'aun berkata lil malak, pada para pembesar, orang-orang yang mulia, khaulahu, di sekitarnya Fir'aun. Yang di atas dijelaskan ada 500 orang. Inna hadasunya, ini Musa, ikulah sahirun, niscaya tukang sihir, alim, yang pintar. Yuridu, menghendaki siapa Musa, ayyukhrijakum, bahwasanya mengusir siapa Musa, kum, pada kalian, min ardikum, dari bumi kalian, yaitu bumi Mesir, bisikrihi, dengan sihirnya Musa. Maka famadha, maka apakah sesuatu, tak murun, perintah kalian kepadaku. Lalu Fir'aun berkata kepada para pembesarnya yang ada di sekitarnya. Fir'aun berkata bahwasanya Musa ini adalah tukang sihir yang pinter ini. Tukang sihir yang cerdas ini. Dia menunjukkan ilmu sihirnya itu dengan tujuan ingin mengusir kalian dari bumi Mesir ini. Jadi dengan ilmu sihir yang dia miliki, ingin mengusir kalian dari bumi Mesir ini. Bumi Mesir ini mau diambil alih, mau dikuasai oleh Musa dengan ilmu sihirnya, dengan menggunakan ilmu sihirnya. Maka dari itu, apa perintah kalian kepadaku? Tanggapan kalian
enaknya Musa ini diapakan ini? Kalau Musa dibiarkan begitu saja, ini bahaya ini. Bisa merongrong kerajaan kita. Bisa merebut kekuasaan kita. Mengambil alih dengan sihirnya ini. Menurut kalian kira-kira Musa ini bagaimana ini? Diapakan Musa ini? Ini tanggapan kalian bagaimana ini? Qalu, berkata mereka para pembesar, arjih, membiarkanlah engkau kepada Musa. Arjih bimana arjihi, membiarkanlah engkau Fir'aun hi pada Musa. Wa akhahu, dan saudara Musa yaitu Harun. Akhirnya akhir amroha, sementara perkaranya urusan Musa ini sementara ditangguhkan dulu, sementara, untuk sementara waktu. Wa ba'ad, dan semoga mengirim engkau, mengutus engkau Fir'aun fil madain, di dalam beberapa kota, hasirin, orang-orang yang mengumpulkan, ya'tuka, supaya datang mereka dari kotanya masing-masing, kepada engkau Fir'aun, bikulli saharin, dengan membawa tukang sihir, membawa masing-masing tukang sihir, alim, yang pinter, dari daerahnya masing-masing. Lalu usulan dari para pembesarnya Fir'aun, mereka sama berkata, wahai Fir'aun, untuk sementara waktu, masalah Musa kita tangguhkan dulu. Kita biarkan untuk sementara waktu Musa dan saudaranya Harun. Namun secara diam-diam engkau ngutuslah utusan di masing-masing kota supaya mengumpulkan tukang-tukang sihir yang ada di daerahnya masing-masing, supaya mereka nanti memilih dan memilah tukang-tukang sihir yang pinter yang ada di daerahnya masing-masing untuk datang kepada engkau. Untuk datang kepada engkau. Dan nanti tukang-tukang sihir tersebut diadu dengan Musa. Ini diadu dengan Musa. Ini bagaimana nanti? Ini karena Musa ini kalau dibiarkan seperti ini, lama-lama merongrong daerah kekuasaanmu. Ya sudah gitu aja. Usulan saya, setiap kota supaya mengirimkan tukang sihir yang pintar, supaya nanti biar berhadapan dengan Musa. Akhirnya betul, fajumi'a, maka dikumpulkan sopo as-sakharatu, tukang sihir. Tukang sihir dikumpulkan. Setiap kota akhirnya ngirim tukang sihir. Yang waktu itu ceritanya ada 72 tukang sihir yang datang. Limi qoti yaumin, pada beberapa waktunya hari, maklum, yang diketahui. Tukang-tukang sihir itu tadi akhirnya betul dikumpulkan dari masing-masing kiriman beberapa kota daerah wilayahnya Fir'aun, sampai jumlahnya ada 72. Tukang sihir itu datang pada waktunya hari yang sudah ditentukan, yaitu hari perayaan, hari Pepaes, hari perayaan pada tanggal 10 Muharram, 10 Suro di waktu duha, sebagaimana diterangkan dalam surat Toha ayat 59. Qala mau'izukum yaumuz zinah wa ayyuhsaron nasu duha. Jadi dikumpulkan di waktu duha. Dan pada waktu itu Musa juga diberitahu di tempat yang ditentukan tersebut berkumpul untuk beradu di dalam masalah ilmu sihir. Wakilah, dan dikatakan, diberi pengumuman linnas, kepada manusia, hal adakah antum kalian ikum mujtamiun, orang-orang yang kumpul? Pada waktu itu manusia diberi pengumuman, apakah kalian semua tidak ikut kumpul menyaksikan
pertandingan ilmu sihir antara 72 tukang sihir melawan Musa. Apa kalian nggak ingin melihatnya? Nah, ini. La'alana barangkali kami ikunat tabi'u mengikuti kami as-sakhrata pada tukang sihir. Ingkanu jika ada mereka ikuhum mereka iku al-ghalibin orang-orang yang menang. Lalu di antara mereka ada yang berkata, barangkali kalau kita bisa langsung melihat pertandingan ilmu sihir nanti, barangkali kita bisa mengikuti tukang sihir. Para tukang sihir kirimannya Fir'aun. Jika mereka orang-orang yang menang. Ini, jika mereka menang nanti kita bisa ikuti. Ini, untuk mereka akan beradu dengan Musa. Falamma ja'a maka ketika datang sapa as-sakhratu tukang sihir yang waktu itu jumlahnya ada 72 orang. Qalu maka berkata mereka li Fir'auna pada Raja Fir'aun. A'inna lana adakah sesungguhnya bagi kami opol ajron opah? In kunna jika ada kami nahnu kami iku al-ghalibin orang-orang yang menang. Akhirnya betul pada waktu yang ditentukan para tukang sihir datang sebanyak 72 orang. Mereka belum bertanding dalam ilmu sihir sudah berkata minta kepada Fir'aun. Bagaimana hai Fir'aun kalau kami yang menang, apakah kami dapat opah? Apakah kami dapat opah kalau andai kata kami yang menang dalam adu ilmu sihir? Qala menjawab siapa Fir'aun? Na'am iya. Jangan khawatir, kamu akan saya kasih opah. Bahkan wa innakum dan sesungguhnya kalian idzan ketika itu menang iku laminal muqarrabin niscaya golongannya orang-orang yang didekatkan. Didekatkan mendapatkan derajat tinggi di sisiku. Kata Fir'aun, iya jangan khawatir. Kamu akan saya kasih opah. Tidak hanya sekedar itu. Kalau kalian betul-betul bisa menang, kalian akan saya jadikan golongan orang-orang yang didekatkan kepada saya. Tidak hanya sekedar opah, kamu akan saya kasih pangkat derajat yang tinggi yang dekat kepada saya. Mendampingi saya. Ini, kalau kalian menang. Akhirnya para tukang sihir datang ke tanah lapang yang sudah ditentukan untuk beradu sihir dengan Nabi Musa. Setelah bertemu berhadapan dengan Nabi Musa, Qala berkata lahum kepada mereka tukang sihir sapa Musa, Nabi Musa. Alku menjatuhkanlah kalian ma pada apa-apa antum kalian ikumulkun orang-orang yang menjatuhkannya. Pada waktu itu Nabi Musa berkata pada tukang sihir yang memang pada awalnya yang berkata dulu adalah orang tukang sihir. Tukang sihir waktu itu menantang, hei Musa, yang mengeluarkan ilmu sihirnya ini saya apa kamu dulu? Saya duluan atau kamu? Awalnya tukang sihir sesumbar berkata begitu kepada Nabi Musa. Lalu Nabi Musa menjawab, ya silakan kalian dulu aja yang menjatuhkan ilmu sihir kalian. Silakan kalian keluarkan dulu ilmu sihir kalian. Akhirnya fa'alqau maka menjatuhkan mereka tukang sihir hibalahum pada beberapa tali mereka. Wa isiyahum dan tongkat mereka. Wa qalu dan berkata mereka tukang sihir biizzati Fir'aun dengan keperkasaannya Fir'aun yang maha kuasa. Inna sesungguhnya kami iku lanahnu niscaya kami
iku al-ghalibun, orang-orang yang menang. Akhirnya para tukang sihir yang mendahului mereka menjatuhkan tali-talinya dan tongkat-tongkatnya. Ini dengan berkata, demi kemuliaannya Fir'aun, keperkasaannya Fir'aun, bahwa kamilah orang-orang yang menang. Akhirnya waktu itu ceritanya tali-tali dan tongkat mereka dalam penglihatan orang-orang yang melihat di situ berubah menjadi ular. Berarti para orang-orang yang melihat pertandingan ilmu sihir ini, ke mata mereka ini diselaukan melihat tali tongkat yang sebenarnya tali tongkat itu nggak berubah jadi ular, tapi pandangannya kena sihir sehingga melihat tali dan tampar itu, tali dan tongkat-tongkatnya itu menjadi ular. Sampai waktu itu Nabi Musa pun juga sempat kena sihir, sempat takut. Dalam pandangan Nabi Musa juga sama, tali dan tongkatnya para tukang sihir ini berubah menjadi ular. Sempat grogi. Akhirnya Allah memberikan wahyu, ilham kepada Nabi Musa agar tongkat yang dipegang Nabi Musa untuk dijatuhkan. Kamu nggak usah takut, itu tuh sihir itu. Sedangkan kamu mujizat, kamu nggak usah takut. Akhirnya fa'alqa, maka menjatuhkan sapa Musa asau pada tongkatnya. Akhirnya Musa menjadikan tongkatnya. Faiza, maka ketika itu hiya tongkat berubah menjadi ular yang sangat besar. Talqafu, menelan apa ular tongkat yang berubah jadi ular tadi, ma pada apa-apa yakfikun, yang berbuat mereka tukang sihir. Akhirnya Nabi Musa menjatuhkan tongkatnya. Begitu tongkat itu dijatuhkan, langsung tongkat itu berubah menjadi ular besar dan menelan semua tali tongkat yang dijadikan mereka tukang sihir untuk mensihir orang-orang manusia itu. Ditelan semuanya itu, sihir-sihir mereka ini ditelan semuanya oleh ular besar itu tadi. Karena memang tongkat Nabi Musa ya betul-betul berubah menjadi ular, bukan karena sihir. Nah, pada waktu itu tukang sihir melihat dengan jelas. Melihat dengan jelas bahwa tongkatnya Nabi Musa ini betul-betul berubah. Ini bukan karena sihir. Namanya tukang sihir itu, kalau itu sihir tahu betul kalau itu sihir. Tapi sepengetahuan para tukang sihir melihat tongkat itu betul-betul berubah. Ini bukan sihir ini mukjizat betul ini. Singkat ceritanya akhirnya faulqiya, maka dijatuhkan sapa as-sakharatu, tukang sihir, sajidin, dengan orang-orang sujud. Dengan orang-orang yang sujud, takluk semuanya, tunduk kepada Musa, karena mereka melihat bahwa tongkat Nabi Musa itu mukjizat, bukan sihir. Qalu, berkata mereka, para tukang sihir, amanna, beriman kami, birabbil alamin, dengan Tuhan alam semesta, yaitu Rabbi Musa, Tuhannya Nabi Musa, wa Haruna, dan Nabi Harun. Akhirnya pada waktu itu para tukang sihir jatuh sujud, kalah takluk di hadapan Nabi Musa. Karena mereka sangat jelas melihat tongkat Nabi Musa itu betul-betul berubah menjadi ular besar, bukan karena sihir. Mereka para tukang sihir berkata, kami mulai sekarang ini menyatakan iman kepada Tuhan alam semesta, yaitu Tuhannya Musa dan Harun. Akhirnya mereka para tukang sihir waktu itu siangnya menyatakan iman. Paginya masih menjadi tukang sihir, siangnya menyatakan iman. Qala, berkata siapa? Fir'aun. Melihat para tukang sihirnya menyatakan iman ini, Fir'aun marah. Amantu, adakah beriman kalian?
lahu kepada Musa, qabla an adzana lakum, sebelum memberikan izin aku lakum kepada kalian. Melihat para tukang sihirnya ini menyatakan iman, Fir'aun marah, murka. Loh, kalian kenapa kok beriman kepada Musa sebelum aku memberikan izin kepada kalian? Ini. Innahu, sesungguhnya Musa ikulah kabirukum, niscaya pemimpin kalian, pembesar kalian, alladzi yang alamakum, telah mengajari siapa Musa kum pada kalian as-sihra, pada sihir. Lalu Nabi Musa, Fir'aun berkata, wah, jangan-jangan Musa ini guru kalian sendiri ini. Musa ini pembesar kalian yang mengajari ilmu sihir kepada kalian. Wah, ini kalian kong kali kong ini menipu saya ini. Ini akal bulus kalian ini. Ini. Kalian ternyata ini anak buahnya Musa. Nah, makanya wajar kalau kalian kalah. Anak buah kok. Anak buah. Ini. Ucapan Fir'aun ini adalah untuk menjaga agar kaumnya tidak terpengaruh dengan Musa atas perbuatan tukang sihir yang menyatakan iman kepada Musa. Ini diplomasinya Fir'aun seperti ini, agar rakyatnya nggak terpengaruh kepada Musa. Ternyata ilmu sihir ini, kata Fir'aun, ini ternyata akal-akalannya sudah direncanakan terlebih dahulu oleh Musa dan para tukang sihir. Ini takut kalau nanti pengikutnya ya terpengaruh sehingga ikut iman kepada Nabi Musa. Fala sauf ta'lamun, maka akan mengetahui kalian, mengetahui terhadap akibat yang kalian lakukan ini. Kalian akan mendapatkan sesuatu siksaan dariku. Kalian akan saya siksa atas perilaku kalian ini. Kurang ajar kalian ini, kok ternyata sudah main di belakang saya. Main akal-akalan sandiwara ternyata ini ya. Berani-beraninya kalian melakukan itu di hadapan saya. La uqatti'anna, niscaya memotong-motong sungguh aku aidiakum, pada tangan kalian. Wa arjulakum, dan kaki kalian. Min khilafin, dari silang. Artinya kalau yang dipotong itu kaki yang sebelah kiri, maka tangannya yang sebelah kanan yang dipotong. Atau dibalik, kalau kaki yang sebelah kanan dipotong, maka tangan kirinya yang dipotong. Wala usalibanakum, dan niscaya mensalib, menteng, menyalib sungguh aku kum, pada kalian, ajmain, semuanya. Kalian akan saya penteng, saya salib di pohon korma, biar diketahui oleh orang banyak, biar merasakan sakitnya itu. Nah, ini Fir'aun berkata, kalian semua akan tahu akibatnya. Merencanakan sandiwara seperti ini, nanti kalian akan tahu akibatnya. Kalian akan mendapatkan penderitaan, siksaan dariku. Yaitu, aku akan memotong-motong tangan dan kaki kalian dengan silang. Kusilang dalam memotong tangan dan kaki kalian itu. Kakimu kau potong yang sebelah kiri, maka tanganmu yang kupotong sebelah kanan. Dan aku akan menyalib kalian semuanya. Kupenteng kalian semuanya di pohon korma. Ini biar orang-orang tahu semuanya. Inilah akibat orang yang merongrong, sandiwara, merencanakan sesuatu yang jelek di belakang saya. Ini akibatnya seperti ini. Kalau menjawab mereka para tukang sihir, la dhaira, tidak ada bahaya, nggak apa-apa. Ini nggak ada apa-apanya. Inna, sesungguhnya kami ila robbina, pada Tuhan kami, iku mungqalibun,
orang-orang yang kembali. Saya tidak masalah, saya nggak takut kamu mengancam saya seperti itu. Pol-polnya nanti kan mati, kami kembali kepada Tuhan kami. Paling-paling mati lah. Kalau kami mati kan berarti cepat kami bisa bertemu kepada Tuhan kami. Inna sunya kami, iku natma'u berharap kami, ayaghfiro apabila mengampuni. Lana kepada kami, sopo Rabbuna Tuhan kami. Allah mengampuni khotoyana pada beberapa kesalahan kami. Kesalahan menjadi tukang sihir. An bahwasanya kuna ada kami, iku awalal mukminin, pertamanya orang-orang yang beriman pada zaman saya ini. Saya berharap ya, dengan saya menjadi orang iman yang pertama kali ini, menyatakan iman seperti ini, saya berharap Tuhan kami memaafkan, mengampuni pada kesalahan kami, yaitu kami menjadi tukang sihir. Allah memaafkanlah kepada kami dengan kami beriman. Akhirnya pada singkat ceritanya, tukang sihir betul dihukum oleh Fir'aun. Sampai pada akhirnya sorenya mati syahid. Jadi pagi menjadi tukang sihir, siangnya menyatakan iman, sorenya mati syahid. 72 orang ini ya dipotong tangannya dengan silang, tangan dan kakinya, dan disalib di pohon korma sampai pada akhirnya meninggal dunia. Ini. Wa auhayna, dan memberi wahyu kami Allah ila Musa pada Nabi Musa. Pada waktu itu singkat ceritanya, akhirnya Fir'aun tambah marah. Fir'aun tambah murka. Ini kalau Musa dibiarkan begitu saja, wah ini nanti bisa merebut kekuasaannya. Nah ini, sehingga pada waktu itu Fir'aun dan bala tentaranya merencanakan untuk membumi hanguskan orang-orang Bani Israel, membunuh Musa dan Harun. Akhirnya wa auhayna, memberi wahyu kami Allah ila Musa pada Musa. An bahwasanya asri, berjalanlah di waktu malam engkau. Bi ibadi, dengan membawa beberapa hambaku. Artinya orang-orang iman, orang-orang Bani Israel. Untuk meninggalkan kota Mesir. Karena inakum, sesungguhnya kalian, iku muttabaun, orang-orang yang diikuti. Dan kami Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa, bahwasanya kamu berjalanlah di waktu malam dengan membawa orang-orang Bani Israel, hambaku yang beriman, untuk segera meninggalkan kota Mesir ini. Karena kalian semua adalah orang-orang yang diikuti oleh Fir'aun, mau dibunuh oleh Fir'aun. Maka segeralah bergegas pada malam ini juga meninggalkan kota Mesir. Pada waktu itu fa'arsala, maka mengutus sapa Fir'aun fil madain, di dalam beberapa kota Mesir, hasyirin, pada orang-orang yang mengumpulkan pada bala tentaranya. Pada saat itu Raja Fir'aun mengutus beberapa kota supaya mengumpulkan pasukannya masing-masing. Siap-siap kumpul untuk membunuh kepada orang Bani Israel, Musa, Harun, dan kaumnya. Ketahuilah inna haula, sesungguhnya demikian itu mereka, orang Bani Israel, pengikut-pengikutnya Musa, iku lasir dimatun, niscaya golongan qalilun, yang sedikit. Wa innahum, dan sesungguhnya mereka, Musa dan bala tentaranya, Musa dan kaumnya, lana kepada kami, ikulago, itu niscaya orang-orang yang menjadikan marah, membuat murkanya saya. Wa inna, dan sesungguhnya kami, ikulah jami'un, niscaya perkumpulan, hadirun, orang-orang yang pintar,
pintar di dalam medan perang, ngerti taktik dalam medan perang. Ini akhirnya waktu itu Fir'aun ngirim kota-kota untuk mengumpulkan pasukannya. Dan Fir'aun berkata, mereka orang Bani Israel itu jumlahnya sedikit, golongan yang sedikit. Waktu itu diceritakan ada 670.000 kaumnya Nabi Musa. Dan mereka, Musa dan kaumnya ini membuat marahnya saya, membuat panasnya saya, membuat saya murka. Dan ketahuilah kalau kita ini adalah perkumpulan orang-orang yang pinter taktik dalam medan perang. Mereka itu nggak ada apa-apanya, nggak ngerti dalam perang. Nah ini, di samping itu jumlah kita juga banyak. Waktu itu ceritanya para pemimpin pasukannya Fir'aun, pimpinannya saja, itu jumlahnya ada 700.000. Ini diterangkan dalam tafsir Jalalain ini. Jadi ada 700.000, itu pimpinan pasukan, belum anak buahnya. Dan itu pinter taktik dalam medan perang. Allah berfirman, akhir dengan ambisinya Fir'aun seperti itu, fa'akhrajna, maka mengeluarkan kami Allah, hum pada mereka, Fir'aun dan bala tentaranya, mengeluarkan dari Mesir, min janatin, dari beberapa kebun, meninggalkan kebun-kebunnya, wa uyun dan mata air, wa kunuzin dan beberapa gedung simpanan kekayaan, wa makomin dan beberapa tempat karimin yang mulia, yang indah-indah. Kadzalika, demikian itulah, dengan cara seperti itulah Allah mengeluarkan Fir'aun dan bala tentaranya. Wa aurathna, dan mewariskan kami Allah pada semuanya tadi, semua yang ditinggalkan oleh Fir'aun, Bani Israel, pada orang-orang Bani Israel. Fa'atba'uhum, maka mengikuti mereka Fir'aun dan bala tentaranya, mengejar mereka Fir'aun bala tentaranya, hum pada mereka Musa dan kaumnya, musyrikin, orang-orang yang di waktu pagi. Maksudnya musyrikin di waktu pagi. Nah ini. Akhirnya Allah berfirman, dengan cara seperti itulah kami Allah mengeluarkan Fir'aun dari negara Mesir. Mengeluarkannya Fir'aun dari negara Mesir untuk menyusul Musa, mengejar Musa dan kaumnya. Mereka meninggalkan beberapa kebunnya, mata-mata airnya, gedung-gedung simpanan kekayaannya, dan tempat-tempat yang mulia, yang indah-indah, semuanya ditinggalkan. Karena amarahnya ingin segera membumi hanguskan, menghabisi Musa dan kaumnya. Allah berfirman, demikian itulah Allah caranya dalam mengeluarkan Fir'aun dari kerajaannya. Dan dengan cara itulah kami Allah mewariskan semuanya tadi, harta kekayaannya Fir'aun dan bala tentaranya aku wariskan kepada orang-orang Bani Israel. Lalu pada akhirnya mereka, Fir'aun dan bala tentaranya, mengejar kepada Nabi Musa di waktu pagi, saat terbitnya matahari. Mereka mengejar Nabi Musa dan bala tentaranya. Nah, ini yang singkat ceritanya sampai dalam ayat selanjutnya, sampai bisa menyusul, sampai tidak ada jalan keluarnya. Tapi akhirnya Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa, ya, waktu itu sudah ada di pinggir pantai, nggak ada jalan yang lain. Singkat ceritanya, tongkatnya dipukulkan di pantai, jadi jalan bisa dilewati. Pada akhirnya Fir'aun dan bala tentaranya juga ikut masuk, sehingga ditenggelamkanlah di Laut Merah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Sementara istirahat dulu, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.